Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 14, Rindu. Safira mengambil ponsel dan menghubungi calon suaminya dengan melakukan panggilan video call. Dirinya selalu merindukan calon suaminya setiap waktu. Safira ingin beritahukan kabar bahagia ini dengan calon suaminya. Halo, Assalamualaikum. Vino tersenyum menatap layar ponselnya. Waalaikumsalam, jawab Safira yang tersenyum lebar. Ada apa calon istriku? Apa kamu merindukanku? Vino berkata dengan senyum di bibirnya. Safira begitu senang ketika mendengar ucapan pria yang sudah menjadi tunangannya. Vira selalu rindu Vino setiap waktu. Ia berkata dengan jujur. Mereka begitu sangat memahami isi hati pasangannya masing-masing. Tanpa Safira memberitahukan perasaannya, pria itu sudah sangat mengetahuinya. Vino menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku sudah katakan kepadamu, panggil aku Mas. Safira dengan cepat menutup mulutnya. Maafin Vira Mas, Vira lupa. Tidak apa-apa sayang, aku paham. Kamu pasti belum terbiasa manggil aku dengan sebutan Mas. Namun sebentar lagi kita akan menikah, dan kamu harus belajar mulai saat ini. Vino tersenyum. Safira menganggukkan kepalanya. Ia menatap wajah tampan calon suaminya. Merah dengan hidung yang mancung, alis mata yang tebal dengan kulit yang putih. Pria itu betul sangat sempurna di matanya. Ada apa calon istriku? Apa kamu menghubungiku karena merindukanku? Vino tersenyum dan menggoda calon istrinya. Iya, Vira kangen Mas. Tapi bukan ini sih tujuan utamanya, jawab Safira. Apakah ada tujuan yang lain sayang? Vino kembali bertanya. Iya, Vira pengen ngasih tahu, jawab Safira. Apa itu? Tanya Vino. Vira mau punya adik, jawabnya. Vino memandangnya dengan mengerutkan keningnya. Kok enggak percaya sih? Berita ini sangat mengejutkanku. Apa Mimi Arumi hamil? Tanya Vino. Dengan cepat Safira menganggukkan kepalanya. Ternyata Mimi Arumi tidak ingin mengalah dengan kita. Vino tersenyum. Vira tertawa mendengar ucapan Vino. Ia kemudian diam dan menatap wajah calon suaminya. Kenapa menatapku seperti itu? Vino tersenyum. Agar nanti saat tidur, Mas datang di mimpi Vira. Safira tersenyum. Siap-siap berdiri di depan balkon kamar kamu. Mengapa begitu? Tanya Safira. Karena nanti aku akan datang dan mengetuk pintu kamarmu sayang. Jangan bohonglah, ucap Safira. Hahaha, itu dalam mimpi sayang. Vino tersenyum melekkan gigi putihnya. Safira memajukan bibirnya. Dirinya lupa bahwa temanya saat ini adalah mimpi. Bersabarlah menunggu, sebentar lagi aku akan kembali. Vino selalu mengucapkan kalimat seperti ini untuk calon istrinya. Iya, Vira sabar kok nunggunya, jawab Safira. Di saat mereka akan menikah, Mami Vino memang dengan sengaja melarang anaknya untuk berada di Indonesia. Maminya takut putranya akan berhubungan lebih jauh lagi, mengingat hubungan mereka yang sudah semakin dekat menuju ke pelaminan. Dulu aku begitu sangat menginginkan adik perempuan dan selalu minta kepada Mami. Namun, Mami tidak mau lagi, katanya. Mami sudah malas masuk ruang operasi. Bagaimana bila nanti aku menginginkan anak perempuan darimu? Tanya Vino. Bila Mas ingin anak perempuan, perbanyak makan sayur. Jangan makan daging selama program. Safira tersenyum. Sepertinya aku akan pasrah sayang. Dikasih anak perempuan atau laki-laki yang penting sehat. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Safira, membuat Vino akhirnya mundur dari keinginannya dan pasrah diberikan anak perempuan atau laki-laki. Safira tertawa saat mendengar jawaban calon suaminya.
Kamu tahu sayang, aku tidak begitu mau makan sayur, dan bahkan aku tidak suka. Aku juga lebih memilih makan daging dan juga roti. Bila aku tidak diperbolehkan lagi makan daging, terus aku makan apa? Bisa kurus nanti badanku, Vino memberikan penjelasan. Safira hanya tertawa menatap wajah calon suaminya. Di sini sudah malam, sepertinya Vira mau tidur. Safira menutup mulutnya. Selamat tidur calon istriku. Ingat, bila nanti kau mendengar suara ketukan dari pintu, jangan lupa diintip terlebih dahulu, karena aku berencana ingin manjat ke kamarmu. Safira dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tidurlah calon istriku, aku akan menemanimu hingga kamu tertidur dalam mimpi. Vino tersenyum menatap wajah calon istrinya yang begitu sangat cantik. Safira menganggukkan kepalanya. Ia menyandarkan ponselnya di bantal dan menatap layar ponsel tersebut. Tapi Vira tidur, nggak mungkin pakai jilbab, ucap Safira. Aku lupa sayang, ya sudah kalau begitu, matikan saja ponselnya. Vino tahu bahwa dirinya belum berhak untuk melihat aurat calon istrinya. Iya mas, Safira tersenyum. I love you sayang, ucap Vino. I love you too, Safira kemudian memutuskan sambungan teleponnya ketika sudah mengucapkan salam terlebih dahulu. Dava berbaring di atas tempat tidurnya. Sudah 1 minggu ini dirinya tidak melakukan komunikasi dengan Safira. Bahkan Safira menghindar darinya. Dava memandang layar ponselnya. Saat ini ia sedang melihat foto-foto yang tersimpan di galeri ponsel miliknya. Foto-foto ketika dirinya masih kecil. Ia bermain bersama Safira dan Vino. Dari kecil kita selalu bersama. Kita bersahabat meskipun kita selalu bertengkar, Vin. Aku dan kamu sama-sama mencintai wanita yang sama. Tapi nasib aku tidak sebaik nasib kamu. Aku harus sadar diri, siapa aku. Aku tidak mungkin bermimpi terlalu tinggi bisa hidup bersama dengan Safira. Karena apa? Aku ini hanyalah anak yang dilahirkan tanpa ayah. Aku juga tidak boleh lupa diri. Di saat aku susah, Mimi Arumi beserta keluarganya yang menolong dan peduli dengan aku dan Bunda. Namun, di saat aku sudah dewasa, aku menggigitnya. Apa yang dikatakan Bunda semuanya benar. Namun, bagaimanapun caranya, aku ikhlas menerima ini semua. Rasa sakit ini terasa begitu sangat menyayat hati. Dava memandang wajah anak laki-laki yang memiliki wajah tampan. Ia ingin ikhlas menerima takdirnya. Namun semua ini terasa sakit ketika harus menerima takdir yang seperti ini. Rasa cintanya begitu sangat besar untuk Safira. Aku tahu, aku berdosa bila menginginkan kamu, Fir. Karena aku tahu kamu sekarang sudah menjadi calon istri Vino. Namun aku selalu memikirkan kamu. Aku tidak tahu sampai kapan rasa ini akan hilang dan juga pergi. Aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai sahabat dan bahkan saudaramu. Kamu tidak pernah tahu seperti apa perasaanku kepadamu. Tapi aku sangat bersyukur karena kamu tidak tahu. Cukup aku saja yang merasakan sakit seperti ini. Aku tidak ingin kau merasakan sakit karena merasakan menyakitiku. Dava memandang foto gadis kecil yang memakai jilbab warna ungu. Sejak kecil kamu begitu sangat cantik dan menggemaskan. Sampai sekarang kamu juga sangat cantik, Fir. Dava kemudian memandang foto Safira, yang mana foto itu diambilnya ketika Safira sedang duduk di ruangan kerjanya. Aku ingin menghapus semua foto kamu dari ponselku. Tapi aku takut, bagaimana bila aku merindukanmu? Dava memegang dadanya yang terasa sakit. Aku ingin menelpon kamu, Fir. Aku sangat rindu. Aku ingin mendengar suaramu. Aku sangat rindu mendengar suaramu. Aku rindu mendengar tertawamu. Aku hanya ingin menelpon sebentar saja. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Dava berkata dengan menutup layar ponselnya. Perasaan ini sangat tidak diinginkannya. Ia merasa sakit sendiri dengan rasa cinta yang dimilikinya. Namun Dava tidak tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa cintanya kepada Safira. Mampukah aku melihat kamu nanti menikah dengan Vino dan duduk bersanding dengan Vino? Aku pasti mampu, Fir. Aku pasti sanggup menyaksikan itu semua. Dava menutup layar ponsel dan meletakkan ponsel itu di atas nakas. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.